Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai untuk presentasi pada siang hari ini, yaitu perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Entarujana, Anissa Yuningtyas, Destiana Putri, Rizka Ida Fitriani, Saryanti, Adara Nauri, Ayu Maratus, Fitria Mikaela, Nuratulis Nainun, dan Nurul Zaira. Dengan berjudul Contoh penerapan sistem informasi dalam pendidikan. Selanjutnya dibacakan oleh Anissa Yuningtyas. Latar belakang. Teknologi informasi termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dalam bidang pendidikan, teknologi informasi banyak memiliki peranan. Teknologi informasi seakan telah menjadi pengalihfungsian buku, guru, dan sistem pengajaran yang sebelumnya masih bersifat konvensional. Teknologi informasi menyebabkan ilmu pengetahuan menjadi kian berkembang dan berkembang. Namun teknologi informasi juga memiliki banyak kekurangan. Teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif terhadap kehidupan. Salah satunya menonjol adalah di bidang pendidikan. Kenyataan ini yang dampak teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Pengertian teknologi informasi teknologi. Informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam mengubah, membuat, mengkomunikasikan, menyimpan atau menyebarkan informasi. IT menyatukan data. Peran teknologi informasi dalam proses belajar. Mengajar pada masa kini banyak sekali peran yang dimiliki teknologi belajar mengajar masa kini. Sama halnya pada zaman dahulu. Dalam dunia pendidikan memiliki metode-metode dan media dalam proses belajar mengajar. Adapun peran untuk pertama pembelajaran online. Kemudian yang kedua sebagai media kedua. Yang ketiga media belajar dengan cakupan luas. Dan yang keempat siswa akan memiliki yang luas. Peran teknologi informasi dalam modernisasi pendidikan. Menurut Resnik 2002 ada 3 hal penting yang harus dipikirkan terkait dengan modernisasi pendidikan. Bagaimana kita belajar, apa yang kita pelajari, kapan dan di mana kita belajar. Pertanyaan pertama, bagaimana kita belajar? Terkait dengan metode atau model 3 pembelajaran, cara interaksi antar guru dan siswa sangat menentukan model pembelajaran. Terkait dengan ini, menurut Panen 2005,
Saat ini terjadi perubahan paradigma pembelajaran. Proses pembelajaran seharusnya tidak 100% bergantung pada guru lagi, tetapi lebih berpusat kepada siswa. Guru juga tidak lagi dijadikan satu-satunya rujukan semua pengetahuan, tetapi lebih sebagai fasilitas atau konsultan. Manfaat penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, teknologi bisa membantu guru mengajar. Yang kedua, teknologi memicu kreativitas guru teknologi membantu siswa belajar. Yang ketiga, teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasyikkan. Keempat, memudahkan siswa mencari sumber belajar. Kelima, teknologi bisa menaikkan standar sekolah. Yang terakhir, teknologi menjadikan siswa memiliki wawasan luas. Dampak positif dan negatif teknologi dalam dunia pendidikan. Dampak positif teknologi bagi pendidikan. Perkembangan teknologi khususnya di bidang pendidikan dapat memajukan motivasi siswa agar lebih unggul dan lebih maju dalam penggunaan teknologi. Motivasi dalam pendidikan juga dapat mempengaruhi penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yang dilangsungkan. Dampak negatif teknologi dalam pendidikan. Dampak negatif internet. Selain beragam manfaat, internet juga bisa merusak pola pikir setiap pola perilaku seseorang. Berikut dampak negatif internet bagi pelajar. Pelajar bisa mengakses situs tak layak seperti situs dengan konten porno yang marak dipengaruhi oleh orang tua. Contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Better atau e-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka, pengajar dan muridnya secara online. Terbatas. Perpustakaan digital penggunaan alat KMP. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pada dasarnya teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi sudah menjadi kebutuhan primer manusia. Namun, pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan masih sangat terbatas. Yang terjadi di lapangan adalah teknologi lebih banyak dimanfaatkan di dalam bidang hiburan. Banyak sekali peran yang memiliki teknologi dalam proses belajar mengajar pada masa kini. Sama halnya pada zaman dahulu, dalam dunia pendidikan memiliki metode-metode dan media dalam proses belajar mengajar. Namun pada zaman sekarang dengan semakin berkembangnya teknologi, dunia pendidikan pun memiliki metode dan media baru dalam penerapan proses pembelajaran mengajar dengan menerapkan peranan penting teknologi dalam proses belajar mengajar. Saran, dalam penggunaan peralatan teknologi, sebaiknya orang tua harus mendampingi anak. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.